Assalamualaikum, hai Mam, jumpa lagi dengan Cooking Mama Hanif. Kali ini Mama Hanif mau bikin puding tar dengan tema keluarga. Puding ini juga bisa dijadikan untuk hamper atau untuk puding oleh-oleh di hari ibu, untuk ibu atau keluarga kita ya. Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari ibu, jadi tinggal ganti aja tulisannya. Nah, bagaimana cara bikinnya? Langsung aja yuk kita simak. Bikin layer yang pertama, masukkan 7 gram agar-agar plain. Bila sudah, kita akan tambahkan dengan 5 sendok makan gula atau 75 gram, 1 bungkus susu bubuk ukuran 26 gram. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, karena ini request customer ingin pudingnya rasa jeruk manis, di sini saya tambahkan 2 bungkus Nutrisari Sweet Orange atau Nutrisari rasa jeruk manis ya teman-teman. Jadi ini sudah manis, jadi untuk gulanya diatur ya, hanya 5 sendok makan aja. Kalau nggak suka manis bisa dikurangi lagi. Selanjutnya tambahkan 700 ml air. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan nggak ada bubuk-bubuk yang menggerindil. Usahakan mengaduknya menggunakan whisker agar lebih cepat larut untuk adonan keringnya. Tambahkan beberapa tetes pewarna oranye jika ingin warnanya lebih ke oranye ya teman-teman. Tapi kalau ingin lebih ke warna kuning maka tidak perlu ditambahkan pewarna lagi, sesuaikan dengan kebutuhan. Bila sudah, selanjutnya kita akan pindahkan ke atas kompor. Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil selalu diaduk-aduk. Karena ini sudah masuk adonan susu, maka tidak boleh ditinggal-tinggal, harus selalu standby diaduk dari awal hingga akhir. Karena kalau kita tinggal-tinggal, ini akan adonan susunya akan pecah dan nanti hasilnya akan jelek ya teman-teman. Jadi harus selalu standby diaduk dan apinya nggak boleh kebesaran. Bila sudah mendidih, matikan apinya. Aduk-aduk sebentar untuk mengurangi dan menghilangkan busa-busa atau buih-buih yang ada di permukaan. Siapkan loyang. Loyangnya di sini saya pakai 18 x 7 cm. Kita basahi dahulu menggunakan air minum atau air galon. Kemudian kita masukkan untuk layer yang pertama. Bila sudah masuk semuanya, kita biarkan setengah padat. Kalau di daerah saya, ini saya jami sekitar kurang lebih 30 menit ya kalau adonan ini. Untuk gelembung-gelembungnya kita pecahkan atau kita arahkan ke arah tengah agar nanti hasil pinggirannya itu mulus dan tidak bolong-bolong atau tidak berpori. Jadi lebih baik dibuang aja atau dipecahkan atau arahkan ke bagian tengah. Kita bikin layer yang kedua, 7 gram agar-agar plain, 7 sendok makan gula. Bila sudah, kita aduk hingga tercampur merata dan tambahkan lagi dengan 700 ml air. Kita aduk hingga tercampur merata. Nyalakan api sedang, kita aduk-aduk kembali. Untuk layer kedua ini karena saya bikin adonan bening aja, maka ini gulanya saya kasih lebih banyak ya daripada yang di pertama tadi. Kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan benar-benar larut. Bila dirasa udah larut, kita bisa mengaduknya menggunakan sendok sayur atau sendok sup saja. Kita aduk-aduk, pastikan tidak ada adonan yang menempel di dasar panci. Kita masak hingga mendidih. Bila sudah mendidih, matikan apinya. Aduk-aduk sebentar untuk mengurangi busa-busa atau buih-buih yang berlebihan. Karena ini saya ingin rasanya seger, karena ini requestnya customer rasanya harus rasa jeruk yang seger-seger ya teman-teman. Ini saya tambahkan dengan setengah saset aja.
Nutrisari rasa jeruk manis tadi hanya setengah saset, karena hanya sebagai perasa dan sebagai pewarna agar warnanya tidak putih pucat ya teman-teman. Nah seperti ini. Selanjutnya bila sudah, saya tambahkan dengan setengah sendok teh biji selasi yang sudah saya rendam menggunakan air hangat. Bila sudah, kita cek sudah setengah padat, kita akan tuang lapisan kedua. Kita tuang pelan-pelan dan harus menyebar ya teman-teman, jangan dituang di satu titik agar tidak jebol ke bawah, karena ini baru setengah padat. Pastikan hanya setengah padat aja untuk lapisan yang pertama. Ini adalah trik dan tips jika ingin membuat puding lapis dan antar lapisannya itu tidak bergeser, alias nanti dia akan tidak bisa merekat. Jadi harus adonan pertama itu hanya setengah padat, sudah dituang adonan kedua. Nah di sini saya masukkan biji selasinya sudah masuk. Saya tambahkan topping buah jeruk manis yang tanpa biji nih teman-teman, yang kecil-kecil itu yang tanpa biji. Saya masukkan seperti ini. Nah ini udah masuk semuanya teman-teman. Kemudian kita biarkan kembali setengah padat ya. Ingat hanya setengah padat. Kita bikin lapisan selanjutnya. Masukkan 7 gram agar-agar plain kembali. Bila sudah, tambahkan dengan 5 sendok makan gula. Selanjutnya bila sudah, kita aduk hingga tercampur merata dan kita tambahkan lagi dengan bahan yaitu susu bubuk sebanyak 26 gram. Bila sudah, kita aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan dengan 700 ml air. Kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan pastikan gak ada yang menggerindil. Baru kita boleh nyalakan api. Kita aduk-aduk menggunakan sendok sayur agar tidak ada busa-busa yang berlebihan ya teman-teman. Bila sudah mendidih, selanjutnya ini kita aduk-aduk sebentar. Kemudian saya akan tambahkan dengan bubuk minuman rasa melon. Di sini saya pakai 2 bungkus pop es rasa melon karena ini requestnya customer ya teman-teman, ingin rasanya rasa melon dari pop es. Nah saya tambahkan 2 bungkus. Kita aduk. Ini dalam kondisi sudah saya matikan api kompornya. Kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan benar-benar larut dengan sempurna. Bila sudah, karena ini warnanya masih pucat, kita tambahkan dengan pewarna makanan. Di sini saya gunakan pewarna makanan merek kupu-kupu warna hijau muda. Saya mix dengan warna hijau tua ya teman-teman. Gunakan secukupnya aja sampai kita menemukan warna yang kita inginkan seperti apa. Jadi hanya beberapa tetes atau sesuai dengan kebutuhan.
Bila sudah, selanjutnya kita beralih ke pudingnya. Kita cek bila sudah nggak nempel di jari dan cukup kokoh tapi dalamnya masih lembek ya teman-teman. Ini nandakan sudah setengah padat. Kita tuang. Karena ini baru setengah padat, maka nuangnya nggak boleh ya sembarangan, harus hati-hati, pelan-pelan, harus sabar. Ini adalah kunci jika ingin berhasil membuat puding lapis yang berhasil dengan sempurna dan tiap layernya itu nempel dengan merekat kuat ya teman-teman. Jadi harus sabar, kita nuangnya juga harus pelan-pelan kayak gini, terus nggak boleh nuang di satu titik aja, harus kita sebar seperti ini pelan-pelan. Ini nanti akan hasilnya merekat kuat dan tidak akan bergeser-geser antar lapisannya. Nah, ini kita lakukan hingga selesai, kemudian kita biarkan hingga benar-benar padat sempurna. Udah selesai, sekarang kita padatkan, kita bikin flat coklatnya. Di sini saya masukkan 1 sendok makan sampai 1,5 sendok tepung maizena, kemudian 2 sendok makan gula. Bila ingin lebih manis tambahkan sampai 3 sendok makan ya. Kemudian 1 bungkus coklatos. Bila sudah, kita tambahkan dengan coklat bubuk. Selanjutnya, bila sudah, kita aduk hingga tercampur merata dan tambahkan 250 ml air. Kita aduk dulu dalam keadaan masih dingin dan kompornya belum saya nyalakan. Bila sudah tercampur merata, kita boleh nyalakan api. Kita masak dengan api kecil aja karena ini nanti teksturnya akan menjadi kental ya teman-teman. Tambahkan 40 gram kental manis rasa coklat. Mereknya bebas, bisa pakai merek apa saja. Kemudian kita nyalakan api dan kita masak flat coklatnya ini menggunakan api kecil aja sambil selalu diaduk-aduk. Nah, ini teksturnya udah mengental teman-teman, kita tinggal nunggu mendidih aja. Kemudian sudah matang, kita dinginkan, baru nanti kita masukkan ke dalam botol fly ya teman-teman. Ini adalah buat 1 paket puding tar jika kita ingin memberikan lengkap dengan fly-nya. Fly-nya sesuai pilihan customer ya, mau fly coklat atau fly vanilla. Nah, udah mendidih, kita matikan api. Bila teman-teman ingin fly-nya lebih mengkilat, tambahkan secukupnya mentega atau margarin ya. Nah, sudah seperti ini. Tambahkan secukupnya, dikit aja mentega. Selanjutnya kita akan mulai menata atau menghias pudingnya tadi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Selanjutnya kita akan siram untuk bagian bawah. Untuk nyiramnya ini saya menggunakan sisa dari adonan hiasan. Nyiramnya pastikan adonannya sudah hangat, jangan disiram ketika adonannya panas banget agar mika setenya itu aman ya teman-teman. Kita biarkan dulu bagian bawahnya padat, kemudian kita akan hias dulu bagian atas sambil kita nunggu bagian bawahnya padat ya. Di sini temanya adalah keluarga dan customer ingin pudingnya ini dihias dengan bunga-bunga dan juga dengan topping buah. Jadi di sini saya padukan permintaan customer, hiasan bunga dari puding
dan topping buah, tapi juga ditambahkan dengan topper kertas yang bertemakan keluarga. Jadi untuk perpaduannya seperti ini. Oke, kita lanjutkan hias-hias ya teman-teman. Nah, ini saya kasih topper seperti ini. Ini juga permintaan customer untuk dikasih topper dengan tema keluarga. Untuk toppernya saya cari di Google gambar satu persatu ini ya, karena tidak ada topper yang langsung satu lembar isi banyak gitu yang sesuai dengan permintaan customer. Jadi saya ambil gambarnya satu persatu, saya simpan, kemudian saya print di percetakan atau di warnet seperti itu. Untuk ukurannya ini yang paling belakang ibu-ibu atau neneknya ini tingginya 8 cm dan yang depan ini juga 8, tapi yang bagian belakang saya lebih tinggi posisinya ya teman-teman. Dan untuk pohonnya tingginya 10 cm. Nah, selanjutnya kita hias dengan namanya Barokallahu fi umrik Mbah Nur. Jadi ini nenek bersama dengan keluarga besarnya. Nah, demikian. Jangan lupa untuk finishing pudingnya dikasih adonan perekat atau adonan bening ya teman-teman, agar hiasannya melekat kuat, tidak jatuh saat dibawa perjalanan. Tunggu video dan resep selanjutnya. Tetap stay tune bersama Cooking Mama Hanif. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum.